Jadi nggak usah meributkan perbedaan pemahaman Tuhan. Yang penting apa? Apa yang kita amalkan, kita berbuat sesuatu. Tuhan nggak akan nanya agama Anda apa. Tuhan nggak akan nanya silsilah Anda, warna kulit Anda. Tuhan nggak akan nanya. Kenapa? Tuhan tidak beragama. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman, apa ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa yang disampaikan oleh Habib Kribo tentunya, ya kan? Karena tadi di awal video, ya, Habib Kribo mengatakan kalau Tuhan itu sebenarnya tidak beragama, ya kan? Dan banyak hal lainnya nanti yang akan disampaikan oleh beliau, dan juga kita akan coba membahasnya sedikit aja mengenai apa yang disampaikan oleh Habib Kribo. Namun sebelumnya, mari kita saksikan video berikut ini. Iya, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Emang terkadang ini, banyak orang tuh memahami agama itu seperangkat yang kita pahami sekarang. Seperti ada paket ritualnya, ada sholatnya, ada tertibnya. Padahal secara agama universal, itu Allah sudah kasih agama di kepala manusia. Allah ciptakan manusia itu dengan fitrahnya. Jadi fitrah itu apa? Komplit sudah. Di diri manusia itu sudah ada agamanya. Mereka tanpa harus ada Nabi Muhammad, ada Yesus, ada Musa, mereka sudah tahu membunuh itu buruk. Nah, jadi Nabi waktu turun itu bukan berarti sebelumnya tidak ada agama. Sebelum sudah ada agama. Cuma karena dilihat setiap turun Nabi itu kenapa sih? Itu daerah itu sudah terjadi apa? Kejahatan yang merajalela. Akal sudah hilang semua. Yang ada kekuasaan. Makanya diturun oleh Tuhan apa? Utusan untuk mengajak kepada kebaikan. Pada saat itu Fir'aun diturunkanlah Musa. Orang Yahudi diturunkan Yesus. Waktu di Arab sudah merajalela turunan Muhammad. Jadi agama itu sudah ada di benak manusia. Bukan berarti ada Muhammad itu turun agama merek baru. Enggak. Sebelumnya nggak ada agama. Enggak begitu dong. Berarti Tuhan nggak sempurna dong. Membiarkan manusia sebelumnya dalam kesesatan. Enggak begitu. Mustahil Tuhan begitu. Jadi keberadaan Nabi itu semua itu hanya untuk menguatkan lagi. Makanya keberadaan Nabi, antara Nabi itu apa? Kurun waktu yang lama. Dari Musa ke Yesus lama. Dari Yesus ke Nabi Muhammad kalau nggak salah sekitar 600 tahun apa. Karena dilihat kondisinya. Jadi beradanya Nabi itu jangan dipahami sebagai sebuah agama untuk membedakan dengan agama yang lain. Agamanya Nabi Muhammad dan Yesus itu sama. Sama Musa itu sama. Malah Nabi pernah bilang jangan membanding-bandingkan di antara para rasul, kata Nabi Muhammad. Karena agama mereka itu semua satu sama saya. Ayatnya ada tuh. Jadi semua kembali ke atas. Cuma perbedaan mungkin di ritual. Emang Tuhan tidak menyeragamkan ritual. Pasti kan berbeda. Kita meyakini bahwasanya di eranya Musa tidak ada mengajarkan sholat mungkin bentuknya seperti Islam. Tapi bukan berarti nggak sholat. Di era Musa ada cara sholatnya tersendiri. Di caranya Yesus juga ada cara sholatnya sendiri. Dan itulah indahnya agama. Jadi jangan melihat agama itu jadi ritual. Ritual itu masing-masing caranya. Pernah kejadian suatu di era Nabi Musa. Seorang Yahudi ingin menunjukkan terima kasih dia kepada Tuhan. Oh Tuhan, andai kau ada saat ini, aku belikan sepatu. Aku sisir rambut kamu. Aku cari kutu kamu di kepala. Kata si orang Yahudi. Ditegurlah oleh Musa. Hei, yang benar dong, Anda nih berbicara kepada Tuhan kamu. Kok segitunya kamu berbicara? Terkesan kurang ajar. Itu kan levelnya orang Yahudi tadi itu. Ditegur hanya, nangislah seorang Yahudi. Yang tadi sudah beli baju baru, dia buang tuh baju. Dia sobek. Ditegur oleh Tuhan, Musa. Ya Musa, biarkan mereka dengan caranya sendiri. Mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan caranya levelnya dia. Jangan kamu paksa harus begini, enggak, biarin aja. Dia tuh begitu apa? Karena cinta kepada aku. Selesai. Semua ini karena cinta. Kalau bukan karena cinta, Anda mau jidat Anda hitam, nggak ada nilainya. Makanya ada di dalam Alkitab juga disebut, beriman tuh dikaitkan dengan kasih dulu kepada manusia. Islam pun juga begitu. Tidak beriman seseorang sebelum bisa menyintai orang. Bukan dibilang muslim. Nah, di situ apa? Seorang Yahudi refleksi dia terhadap Tuhan. Oh, saya terima kasih. Jadi Tuhan tuh begini loh, maksud saya. Tidak apa-apa berbeda-beda merek. Orang mengatakan manggil Gusti, manggil God, udah nggak apa-apa. Tapi yang penting apa? Di kepala itu apa? Begitu saya menyebut Allah itu, dia pencipta. Dia maha kuasa.
Itu pun mereka juga menyebut Yesus kayak, menyebut ini kayak Gusti. Semua penguasa, pencipta, semuanya sama. Akan kembali kepada zat yang satu Tuhan. Dan tidak mungkin ada dua Tuhan di dunia ini. Pasti Tuhan itu hanya satu. Terhadap orang tua aja, seorang limana aja bisa berbeda menafsirkannya. Tapi lima-limanya apa? Ini orang tua saya. Jadi nggak usah meributkan perbedaan pemahaman Tuhan. Yang penting apa? Apa yang kita amalkan? Kita berbuat sesuatu. Tuhan nggak akan nanya agama Anda apa. Tuhan nggak akan nanya silsilah Anda, warna kulit Anda. Tuhan nggak akan nanya. Kenapa? Tuhan tidak beragama. Dan Tuhan tidak bersuku. Apa yang ditanya oleh Tuhan? Amal baik Anda, budi pekertinya. Di saat Anda bisa berbaik, itu Anda menuju Tuhan. Itu aja. Oke teman-teman, dan itu dia ya, tadi kita sudah melihat bersama ya apa yang disampaikan oleh Habib Kribo. Dan pada kesempatan ini saya tidak semua membahas apa yang disampaikan oleh beliau Habib Kribo. Hanya saya pikir bagian-bagian penting saja yang ingin saya bahas dan saya bagikan kepada kita semua di video saya kali ini tentunya. Teman-teman, tentunya kita setuju ya. Kita setuju kalau dikatakan oleh Habib Kribo, kalau Tuhan itu tidak beragama. Saya setuju dengan hal itu. Iya kan? Karena kalau memang Tuhan itu beragama, berarti Tuhan itu menyembah siapa lagi? Ya, percaya kepada siapa lagi? Artinya kan agama itu dibuat karena seseorang atau beberapa orang atau beberapa kelompok mereka meyakini adanya Allah yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Artinya siapa yang beragama? Tentunya manusia. Nggak mungkin Tuhan dong, karena Tuhan itu adalah yang disembah, yang ditinggikan, yang dimuliakan. Jadi orang-orang yang yang menyembah kepada Tuhan itu, itulah orang-orang yang beragama. Karena dengan beragama, ya orang-orang itu akan menjadi orang yang baik dan tidak kacau seperti arti daripada agama itu sendiri. Tidak, dan agama itu adalah kacau. Jadi saya setuju kalau dikatakan oleh Habib Kribo, kalau Tuhan itu tidak beragama, ya kan? Dan kemudian ada saudara-saudara kita yang mengatakan kalau agama mereka itu adalah agamanya Allah. Ini yang saya nggak ngerti. Sebenarnya mereka ini ngerti nggak sih apa arti daripada agama itu sendiri? Ya kan? Atau justru mereka tidak mengerti? Ya kan? Kalau misalnya Muslim mengatakan agama saya paling benar, ya Kristen juga bisa mengatakan seperti begitu. Yang Hindu, Buddha, yang Konghucu juga bisa mengatakan yang seperti begitu. Karena kenapa? Karena itu adalah sesuai dengan keyakinan mereka. Ya. Tapi apakah memang ada agama yang paling benar? Saya pikir bukan agama yang benarnya. Ya, bukan agamanya yang harus benar, tetapi orangnya yang wajib benar gitu loh. Ya, ada saja agamanya benar, agamanya baik teman-temannya, tapi belum tentu orangnya juga baik. Artinya belum tentu pengikut atau yang meyakini agama tersebut menjadi orang yang baik, belum tentu. Itu bukan jaminan. Jadi yang saya mau katakan itu bahwa setiap orang harus hidup dalam kebenaran, ya. Maka dia layak untuk masuk surga. Kenapa saya bahas soal ini? Karena ada orang yang bilang dengan mengatakan agamanya yang paling benar, maka hanya mereka lah yang layak untuk masuk surga. Wow, ini hebat sekali. Padahal surga itu bukan tempat biasa. Di surga itu kita tidak boleh membayar siapapun juga, termasuk kita tidak boleh membayar Tuhan dengan memberikan apapun juga, sedekah kita mau sebesar apapun juga, ya. Bahkan dengan perbuatan baik sekalipun kita tidak bisa mendapatkan yang namanya surga, ya. Dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, itu tidak membuat kita bisa masuk surga. Kenapa? Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Dan tidak ada seorang pun yang luput daripada dosa. Semua berdosa. Artinya apa? Orang berdosa nggak mungkin masuk surga. Ya, jadi artinya manusia itu butuh yang namanya juru selamat baru bisa masuk surga, begitu loh.
Jadi kalau misalnya ada yang mengklaim agama saya paling benar, maka kamilah yang berhak masuk surga. Jangan mimpi kawan. Kita semua orang berdosa. Dengan cara apa Anda bisa mengklaim Anda bisa masuk surga? Dengan kebaikan Anda? Wah, coba ya. Coba. Kalau misalnya 10 hal yang kita lakukan di dunia ini, ya, lalu yang kita lakukan baik itu adalah 9, ya, 9 kita lakukan baik teman-teman ya, 9 hal, ya, 9 hal kita lakukan yang terbaik, dan 1 hal yang kita lakukan adalah yang jahat. Apakah itu bisa membuat kita masuk surga? Enggak. Sekalipun banyak yang baik yang kita lakukan, tetapi 1 hal kejahatan saja kita lakukan di dunia ini, maka itu sudah otomatis kita nggak mungkin masuk surga. Iya kan? Jadi bagaimana? Ya, kita butuh juru selamat. Ya, siapa yang menyelamatkan kita? Tentunya orang yang tidak berdosa, manusia yang tidak berdosa. Apakah ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini? Tidak ada, kecuali Yesus. Jadi hanya Yesus manusia yang tidak satupun melakukan dosa di dunia ini, karena memang dia berasal dari sorga dan dia tidak pernah melakukan yang namanya kejahatan, dosa sekalipun di dunia ini. Itu sebabnya siapa yang layak? Ya, siapa yang layak untuk menyelamatkan kita, yang menjadi juru selamat kita? Ya, hanya Yesus. Tidak ada yang lain di dunia ini, dan tidak ada nama lain di dunia ini di bawah kolong langit ini yang kepadanya diberikan keselamatan. Nggak ada, hanya nama Yesus. Dan hanya kepada Yesuslah kita boleh berpegang teguh dan percaya dengan iman bahwa dialah yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita boleh layak untuk masuk surga. Ini hal penting yang ingin saya mau sampaikan teman-teman ya. Jadi kenapa ini saya tertarik membahas yang disampaikan oleh Habib Kribo? Kalau Habib Kribo membahas soal agama, tapi saya membahas soal bagaimana kita meyakini seseorang ya di dunia ini ya bahwa tidak mungkin masuk surga kalau dia tidak memiliki yang namanya juru selamat. Jadi di dunia ini kalau kita mau masuk surga, merindukan untuk masuk surga, maka kita harus mengenal dan menerima ya siapa yang menjadi juru selamat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di situ ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Apapun yang terjadi, tetap jangan sampai sukacita kita hilang Bapak Ibu ya. Makanya kita perlu sekali supaya kita selalu berada di dalam Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan sukacita kita itu ada terus ya. Sukacita kita ada terus Bapak Ibu di dalam Tuhan ya. Maka ada sebuah pujian yang sangat saya sukai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Haleluya, hanya Yesus jawaban di hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil bagian agama tidak bisa memberikan kedamaian kepada kita. Agama manapun, agama apapun tidak bisa memberikan kedamaian, tidak bisa memberikan ketenangan. Dunia, apalagi saudara, benar-benar tidak bisa memberikan ketenangan jiwa, kedamaian jiwa, kecuali banyak duit.
Ya, banyak duit, seolah-olah hidup damai, hidup tenang. Habis duit, habis damai, habis sejahtera, habis ketenangan. Akhirnya galau lagi. Tetapi damai, sukacita, sejahtera kita akan permanen, tidak akan hilang apabila kita berada di dalam Yesus Kristus, berada di dalam firman. Maka saya selalu berkata kepada Bapak Ibu semua di akhir video, supaya kita selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Itu tadi cuplikan videonya dan sedikit direaksi oleh saudara kita, Pastor Baryanto Samasi. Habib Kribo mengatakan, saudara, bahwa Tuhan itu tidak beragama. Nah, berani sekali Habib Kribo ini ya. Berani sekali beliau, Bapak Ibu. Beliau juga pernah saya melihat fotonya gendong anjingnya. Itu dihujat sama banyak orang beliau. Tetapi beliau tidak peduli. Tetap beliau punya prinsip, beliau punya keyakinan sendiri, saudara, yang tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa diatur oleh orang manapun. Nah, ini harus menjadi contoh bagi orang banyak. Habib Kribo ini harus menjadi contoh bagi si A, si B, si C yang mengaku-ngaku bla 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 dan sebagainya, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita cukup berpegang pada firman Tuhan, karena dengan agama itu membuat kita pusing, membuat kita pening, saudara ya, dengan agama. Karena gara-gara agama kita terkotak-kotak. Gara-gara agama kita tidak bisa menjawab salam dari orang lain. Gara-gara agama kita tidak bisa memberikan salam kepada orang yang tidak seagama dengan kita, yang tidak seiman, seakidah dengan kita. Gara-gara agama. Tetapi bila kita berada dalam Tuhan, musuh pun kata Tuhan disuruh kasihi. Musuh pun kata Tuhan disuruh sayangi. Musuh pun kata Tuhan disuruh berkati. Ampuni. Jangan balas. Itu kata Tuhan. Tapi kalau agama mau diganggu, kamu harus rela mati demi agama. Kalau agama ada orang yang macam-macam dengan agamamu, kamu harus bla bla bla, honor darah. Nah, itu agama. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu, enggak seperti itu. Maka saya selalu mengajak semua orang yang ada di sekitar saya, di media sosial, di luar media sosial, dimanapun, siapapun, suku, apapun, agama, manapun, ayo kita cari Tuhan yang benar. Ya, cari Tuhan yang benar. Bila gara-gara agama kita saling bertikai, saling menghina, saling menjelekkan, saling mengeluh, tinggalkan agama. Tinggalkan. Ngapain kita punya agama tapi gara-gara agama kita bertikai terus? Gara-gara agama kita tidak bisa duduk dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Untuk apa? Tidak membuat kita damai, tidak membuat kita sukacita. Yang ada timbul kebencian terus dalam hati kita. Ya, muka kita kusut terus, saudaraku. Kenapa? Karena ketika melihat orang yang tidak seagama dengan kita, kita tidak mau berteman. Kalau kita berteman, kita bersahabat, ada orang yang mengatakan jangan bersahabat dengan orang yang tidak seagama dengan kamu. Wah, pening Bapak Ibu ya. Maka carilah Tuhan. Alkitab mengatakan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Baik saudaraku, hanya ini yang bisa saya kasih reaksi sedikit. Karena kita tadi sudah mendengar reaksi daripada teman kita, Pastor Baryanto Samasi. Bapak Ibu, bahwa dalam doa syafaat, saya beberapa hari ke depan ada pelayanan ke daerah Padang. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dimenangkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, banyak orang mendengarkan Injil. Terima kasih. Assalamualaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertanding. Terima kasih.